Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita punya Bapa yang setia, Bapa yang menyertai hidup kita, yang terus ada bersama dengan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada-Mu. Untuk kami pakai beraktivitas sepanjang hari ini dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Sebab itu kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu pagi hari ini. Kami naikkan pujian syukur penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami datang menyembah-Mu pagi hari ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Bapa, kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kau saku takut sebab Kau sertaku. Kau saku bimbang, Kau di dalamku. Kau saku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Kau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puja, sebab Kau Allah yang maha besar. Kau Allah yang menyertai kami. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah biarkan kami sendiri. Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau nyatakan rahmat-Mu baru setiap pagi. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami puji Engkau
sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah kami, Raja kami yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Kau layak, Kau layak, Kau layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Sebab perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain Tuhan. Kau satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Kau satu-satunya penolong yang setia, tak pernah terlambat pertolongan-Mu, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji,
Engkau yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Sebab Engkau baik Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik yang Kau buat bagi kami. Sebab kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Dan rencana-Mu tak mungkin gagal dan takkan pernah gagal, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur. Semua baik, semua baik Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami bersyukur Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan. Semua yang Kau buat dalam hidup kami baik. Karena sungguh Engkau Bapa yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dan Engkau selalu baik dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang baik seperti-Mu. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu yang ajaib.
Hidup kami ada di dalam rencana-Mu yang besar dan mulia. Sebab itu biarlah kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Dan hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh lagi bersekutu bersama-sama di dalam nama-Mu. Dan Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Oke, terima kasih semua. Kita tahu Tuhan Yesus sangat baik atas setiap kita. Terima kasih kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan sehingga kita bisa mendapatkan kasih karunia, bisa mendapatkan keselamatan. Yang kita tahu awal-awalnya keselamatan ini hanya diberikan kepada bangsa Israel yang telah dijanjikan oleh Bapak leluhur kita, yaitu Abraham. Kita tahu melalui Kristus kita akan mendapatkan keselamatan. Melalui Kristus kita mendapat kasih karunia, kita menjadi orang percaya. Tapi kita melihat bangsa Israel yang mengeraskan hati, yang tidak mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang diutus oleh Tuhan ke dunia ini untuk menjadi Tuhan dan juga juru selamat. Tetapi bangsa Israel, kita lihat mereka tidak percaya. Bahkan sampai saat ini banyak bangsa Israel yang masih mengeraskan hati mereka dan mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan juga masih menantikan Mesias. Mari kita bacakan hari ini renungan kita di Roma 11 ayat 11. Saya bacakan, Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapatkan bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu
Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, tidak kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Kita tahu ya, di dalam firman pagi hari ini, bahwa bangsa Israel menolak Tuhan Yesus itu adalah suatu kekerasan hati mereka. Dan Rasul Paulus mengatakan ini adalah suatu keberuntungan bagi kepada bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain seperti kita ini bisa mengenal Kristus, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan juga mendapatkan perdamaian kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus di Roma 11 mengatakan, oleh karena itu tentu ada di antara kalian ada yang bertanya, kalau bangsa Israel sudah tersandung demikian, apakah itu artinya mereka tidak akan pernah diselamatkan? Rasul mengatakan, sekali-sekali tidak. Tetapi akibat dari kesalahan mereka itu, jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi menjadi terbuka. Hal itu termasuk di dalam rencana Allah, supaya kalau bangsa Yahudi melihat berkat-berkat yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yaitu kepada seperti kita ini, maka mereka tuh akan merasa iri. Mereka tuh akan merasa iri bahwa berkat-berkat yang harusnya diterima oleh mereka, bahkan kita yang mendapatkan keselamatan yang telah diberikan melalui Tuhan Yesus. Jadi bangsa Yahudi itu bersalah karena kekerasan hati mereka, sehingga kesempatan terbuka kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi untuk menerima berkat yang luar biasa ini. Jadi Rasul Paulus itu menjelaskan kepada kita, kalau kita ini seumpama adalah pohon zaitun yang liar gitu, yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati. Dan juga karena kekerasan hati bangsa Israel, maka dahan-dahan daripada pohon zaitun sejati ini dipatahkan oleh Tuhan, yaitu mencangkokkan dahan zaitun liar, yaitu setiap kita, supaya kita tuh bertumbuh bersama dengan zaitun sejati, yaitu Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan saya di ayat yang ke-20, 21, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jadi mereka tuh dipatahkan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita ini bisa tersambung atas pohon zaitun yang sejati karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab di ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong. Jadi pagi hari ini aplikasinya, apabila kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus terus menempel, yaitu dengan cara kita terus datang ke hadapan Tuhan, menyembah, memuji, merenungkan firman Tuhan, dan setiap pagi kita lakukan, itu adalah kita terus menempel kepada Tuhan. Dan juga Tuhan terus membawa iman percaya kita hari demi hari untuk lebih mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan terus-menerus, tiap saat, tiap hari, mungkin kita akan keluar menjadi
cabang pohon zaitun yang dipatahkan Tuhan, yaitu hidup kita akan melenceng dari hari ke hari lebih jauh daripada Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan menekankan yaitu teruslah datang kepada Tuhan, karena kasih karunia yang Tuhan berikan itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sehingga kita mendapatkan keselamatan yang seharusnya bukan kita yang dapat, tapi karena kekerasan hati bangsa Israel tidak mau menerima, itulah Tuhan memberikan kemurahan kepada kita. Itu yang bisa saya bagikan, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Hengki buat sharingnya. Apakah mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat ini secara pribadi? Boleh menambahkan. Oke, jadi seperti apa yang Hengki katakan, yang melalui ayat ini Paulus mau mengingatkan, tentu konteksnya pada waktu itu adalah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, karena seperti Paulus katakan di ayat-ayat di atasnya, bahwa dia bangga kalau dia mendapatkan suatu kepercayaan untuk melayani bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, untuk mereka akhirnya menerima kasih karunia, menerima keselamatan itu hanya oleh karena iman, karena ketidakpercayaan bangsa Israel itu sendiri. Tetapi di sisi yang satu, Paulus juga mengingatkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan itu artinya termasuk setiap kita yang hari ini yang tercacat, dicangkokkan kepada zaitun asli itu karena iman. Yang pertama, jangan sombong, karena apa? Karena bukan carang yang menopang akar, tapi akar yang menopang carang itu. Sama seperti yang Hengki tadi katakan. Dan kita tahu, sebagaimana juga Yohanes pasal 15 katakan, kita ini seperti carang pada pokok anggur. Yesus adalah pokoknya. Yesus yang adalah di sumber keselamatan itu. Kalau dalam bahasa Paulus di surat ini, Yesuslah akarnya, sumber keselamatan itu. Dan kita sekali lagi menerima anugerah keselamatan itu hanya karena kasih karunia yang kita terima dengan iman. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan jangan sombong, karena Israel yang adalah zaitun yang asli saja Tuhan bisa potong, apalagi kita. Nah, tentu hal ini saya tidak mau, sekali lagi seringkali saya katakan, saya tidak mau memperdebatkan antara faham Calvinisme atau Armenisme, keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Karena bagi saya lebih baik kita fokus, bersyukur, terus tinggal di dalam kasih karunia. Kalaupun akhirnya terkadang kita bisa lemah dan kepleset, jatuh, segera bertobat, minta ampun. Tapi sekali lagi saya percaya, kalau kita benar-benar memahami apa itu kasih karunia Tuhan, dan kita merenungkan itu, memahami, memaknai, menjadi pedoman hidup kita setiap hari, maka itu akan menolong kita, memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti ayat tema kita 2 bulan ini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya percaya kalau kita terus tinggal dalam kasih karunia, artinya setiap hari, setiap saat dalam hidup kita, kita mempunyai pedoman bahwa kita ini diselamatkan hanya karena kasih karunia, maka saya percaya kita menghayati dan kita mengamalkan kasih karunia itu akan menolong kita dari hari ke hari semakin hidup benar, semakin hari semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita enggak menjadi seperti orang yang di luar Kristus yang hidup dalam ketakutan. Seperti kalau Bapak Ibu masih pernah ingat ilustrasi di khotbah yang saya pernah katakan, kalau seandainya sebelah kanan ini adalah surga dan ini neraka, ketika kita bertobat, kita berbalik dari neraka dan kita berjalan ke arah surga. Bukan kita tetap memandang kepada neraka terus mundur dengan perasaan takut masuk neraka,
tapi pengen masuk surga. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada ayat tadi katakan, perhatikanlah kemurahan Allah tetapi juga kekerasannya. Karena sekali lagi kita tahu Allah itu adil. Artinya kalau orang yang jatuh dalam dosa, seperti yang kemarin Pak Ramli juga katakan, Bapa kita itu tetap memiliki hati yang terbuka, tangan yang terulur, seperti di ayat-ayat terakhir, bahkan untuk bangsa Israel pun, Tuhan katakan kalau mereka berbalik, mereka bertobat, Tuhan akan tetap terima. Nah begitu juga dengan kita. Tapi ingat prinsip yang berkali-kali juga saya sampaikan, dosa itu memang diampuni, tapi akibat perbuatan dosa yang kita lakukan, itu harus kita tanggung. Nah makanya mari sepanjang hidup kita, dari hari ke sehari, terus kita tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, dan kita terus berjalan dalam pimpinan tuntunan Tuhan, supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini, itu menjadi sebuah peremaan terus-menerus dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu, P3B, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan baptisan. Sebagaimana arti baptisan itu adalah kita sudah mati bersama dengan Kristus, manusia lama kita, terus kita dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita bangkit di dalam kasih karunia Tuhan sebagai ciptaan baru, yang dari hari ke sehari semakin dibaharui, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Dan tentu apa yang bisa membaharui hidup kita? Ya tentu firman dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Makanya betapa kita harus semakin intim dengan Tuhan. Kita suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga seperti Roma pasal 10 ayat 17 yang kita baca beberapa hari yang lalu, iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan sekali lagi kita bersyukur setiap hari, seperti Koram Deo yang kita lakukan ini, setiap pagi kita dengar firman, kita renungkan firman, terus kita lakukan firman. Sehingga semakin hari iman kita semakin kuat, tidak goyah. Jadi daripada kita hidup dalam ketakutan, aduh jangan-jangan aku bisa kehilangan nggak ya keselamatannya, nggak usah fokus pada hal itu Bapak Ibu. Lebih baik fokus aku nih hidup dalam kasih karunia oleh iman, aku berjalan di dalam jalan keselamatan, seperti Paulus pernah sampaikan kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar tentu sekali lagi bukan karena takut dan gentar masuk neraka atau kehilangan keselamatan, tapi kata takut kepada Tuhan itu kan ada eulabia, yaitu rasa hormat, rasa syukur kita bahwa kita ini tadinya orang berdosa yang harusnya dihukum menerima maut, kita bisa ditebang seperti bangsa Israel sebagai zaitun asli, tapi oleh kasih karunia yang kita terima dengan iman kita diselamatkan. Nah lebih baik kita fokus hal itu. Seperti Yesus katakan, kalau kita mau mengikut Yesus, setiap hari kita harus pikul salib dan sangkal diri. Artinya setiap hari kita harus mengingat karya salib bahwa kita ini sudah ditebus, kita ini ciptaan baru oleh kasih karunia yang kita terima dengan iman, dan setiap hari kita juga menyangkal diri. Ketika iblis mengintimidasi kita dengan tipuan manusia lama kita yang terus dia mau ingatkan, kita berkatakan enggak. Manusia lama Heri yang lama itu sudah mati. Yang ada itu Heri yang baru di dalam Kristus. Heri yang dibaharui terus-menerus dengan perkataan firman Tuhan. Nah, jadi lebih baik kita fokus pada itu. Tentu renungan hari ini mengingatkan kita, menjadi warning, peringatan bagi kita. Supaya kita tidak menganggap enteng kasih karunia. Supaya kita tidak menganggap sepele kasih karunia itu. Tapi kita setiap hari bersyukur buat kasih karunia. Dan sebagai orang yang diselamatkan, tentu kita ingin seperti pujian yang kita sering naikkan. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Nah, jadi biarlah setiap hari hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan, hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, jadi lebih baik kita fokus pada hal itu daripada kita fokus pada ketakutan kehilangan keselamatan. Karena sekali lagi saya tidak mau memperdebatkan tentang faham Armenisme dan kok jadi lupa satu jadi. Tapi yang penting kita fokus, nggak usah bingung keselamatan bisa hilang atau nggak hilang. Tinggallah tetap dalam kasih karunia dan berjalanlah di dalam kasih karunia, di dalam tuntunan Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Masih ada waktu. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lain boleh tambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Karena saya agak ragu-ragu kalau mau main tunjuk. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan, silakan. Ya, saya memang maaf. Ya, mungkin yang satunya harus di mute. Udah. Ya, padahal buka satu akun saya lihat. Ya udah, ini di. Jadi memang ini sebenarnya peringatan Tuhan bagi kita ya. Sama seperti Tuhan kalau memperingatkan bangsa Israel. Di ayat 20 Tuhan berkata begini, janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Nah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Aduh, ini memang peringatan keras sebenarnya ya. Maka betul kata Pak Heri itu, setiap hari kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Itulah makanya Coram Deo ini suatu hal yang sebenarnya kalau kita tahu itu sangat kita perlukan. Kalau kita nggak perlu, pasti ya nggak mencari firman Tuhan. Tapi peringatan Tuhan ini mengingatkan kita, ya, kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu, kita. Allah nggak akan sayang. Kalau mau dibuang ya dibuang, gitu. Maka kita supaya nggak dibuang itu tetap gandol Gusti, kalau ada lagunya kalau di GKJW itu. Gandol Gusti, tetap gandol Gusti. Jadi artinya apa? Setiap hari kita itu berpegang kepada Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Itu yang saya dapat, Pak. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jadi kita sekali lagi diingatkan, diteguhkan, jangan sombong. Kalau Tuhan tidak menyayangkan bangsa Israel yang asli saja, apalagi kita, hanya cangkokan. Nah, tapi sekali lagi, mari kita jalani hari-hari kita dengan bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas kemurahan hati Tuhan. Teruslah kita berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Karena seperti berkali-kali saya katakan, kalaupun kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, toh yang untung itu juga kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita taat, lakukan firman yang katakan sabar, yang untung kan kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu menikmati dampak saja dari kesabaran kita. Kita bisa damai, tenang, sehat. Nah, kalau kita jujur, ya kita sendiri akan menuai buahnya. Orang menikmati dampaknya. Jadi sebenarnya sekali lagi jangan mau tertipu lagi oleh tipuan iblis.
Makanya sekali lagi prinsipnya mengikut Yesus itu dua hal, pikul salib, sangkal diri. Karena memang setiap hari iblis akan terus mengintimidasi kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum sekeliling kita, cari waktu kita lemah. Dan dia akan terekam kita. Tapi sekali lagi, seperti ayat tema kita 2 bulan ini, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mari terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, dengan setiap hari kita menghayati dan mengamalkan keyakinan percaya kita bahwa Yesus sudah mati menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Oke, silakan. Masih ada waktu, Ko Simon, mau tambahkan sesuatu? Iya, saya dapat di ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya. Jadi sini dikatakan justru bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu itu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Di sini saya lihat kita diberi kesempatan ya oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Jadi inilah yang seperti Ibu Merianti bilang tadi, kesempatan ini jangan kita lewatkan. Tetapi secara daging kadang-kadang kita ini mengalami ya kelemahan. Maka itu kita harus saling menguatkan dan kita saling memberi teladan bagi sesama kita. Karena Tuhan tuh begitu baik ya. Kita ini bukan bangsa pilihan, tapi karena orang-orang Yahudi yang keras tekuk itu, maka itu kita ini dijadikan ya sebagai contoh bagi bangsa Yahudi bahwa kalau kamu tidak mau ya karena lihat nih orang-orang bukan Yahudi akan merasakan begitu besar kasih Tuhan itu. Jadi saya rasa juga kita adalah orang-orang yang selalu harus memberi teladan, memberi contoh bagi orang di sekeliling kita. Karena tawaran itu Tuhan sudah berikan sama kita, mau nggak kita ambil? Kadang-kadang kita ini sukanya tidak mau, ya kan? Sedikit susah pun nggak mau. Sedangkan kita harusnya rela berkorban. Jadi apalagi anak milenial hari ini kan. Kenapa saya banyak melihat anak-anak, wah sebetulnya fondasinya nggak kuat mereka. Tapi gayanya luar biasa, mau bangun hidupnya yang super mewah. Ujungnya apa? Ambruk, ya kan? Nah, itulah seperti yang Tuhan katakan, kesempatan sudah saya berikan. Mau nggak kamu datang ya di dalam aku? Kalau kita ada di dalam Tuhan ya, firman Tuhan katakan siapa yang dapat lawan kita. Jadi kadang-kadang hidup ini ya itulah yang kadang-kadang saya pikirkan, kita nggak usah terlalu banyak berdebat lagi, tapi kita hidupi dengan satu keteladanan, satu contoh, ya kan? Jangan hidup mau gampang aja, ya kan? Tapi ya kan tidak mau rela berkorban, mau harapannya besar, nah ini tidak mungkin, ya. Mungkin bisa terjadi, tapi hanya sementara saja waktunya. Karena apa? Kadang-kadang datang badai, ya. Angin kencang pun sudah limbung. Nah, saya banyak melihat hari-hari ini begitu banyak yang semua di luar pikiran, penglihatan saya. Ya kan? Tapi itu yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita hidup di luar Tuhan, ya kan? Ya, ini yang terjadi. Jadi saya sangat diberkati lewat firman ini bahwa apapun yang kita bisa miliki itu hanya kasih karunia Tuhan, ya. Karena begitu yang tidak pernah saya sangka seorang yang begitu ya. Ini yang kedua ya. Yang pertama saya sudah pernah ceritakan, dia punya uang 2,4 triliun tapi hari ini habis. Satu ini juga luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan orang ini di Jambi ya. Tapi saya juga terkaget-kaget ya kan bahwa hari ini ya kan sampai demikian ya kan dia punya
bisnis ya kan juga mengalami penurunan yang cukup drastis, sampai bank itu di mana tempat yang saya sudah beli tapi dia juga belum kasih saya sertifikatnya, ternyata apa? Mau disita bank, mau dipelangin oleh bank bahwa dia sudah termasuk kredit macet. Tapi karena direktur dan komisaris bank itu kenal baik sama saya, maka dia kasih tahu saya bilang, ya kalau boleh jangan, ya kita cari solusi yang lain. Ya kan, karena orang yang begitu terkenal dan sangat saya boleh bilang kan sangat terkenal di Jambi. Tetapi karena itulah ya, kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kesombongan kita akan timbul dan ada masanya ya Tuhan tunjukkan. Dan saya bersyukur ya kan, saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi marilah sebagai anak Tuhan kita harus menjadi contoh ya kan, bagaimana hidup kita sederhana tapi kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Demikian dari saya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ko Simon. Jadi hanya kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan kita, dan yang kedua seperti yang Ko Simon dikatakan, kalau hari ini kita masih hidup dalam keadaan baik di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik, itu pun hanya karena kasih karunia. Jadi mari fokus hidup di dalam kasih karunia, berjalan di dalam kasih karunia, biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Oke, silakan Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Nilam. Ya, marilah kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sampai hari ini kami ada, kami menikmati kebaikan-Mu, itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami Tuhan tinggal di dalam-Mu, Engkau telah menyediakan apapun juga dalam hidup kami. Tidak hanya berkat materi, namun berkat jasmani dan rohani dalam diri kami. Bapa, pagi ini kami satukan hati Bapa. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami. Kami mau berdoa buat Bapak Siregar, suami Ibu Miryanti. Oleh darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau memberikan kesehatan. Engkau juga Tuhan mencabut segala sakit penyakit di dalam tubuh Bapak Siregar. Oleh darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan buat Bapak Siregar. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Apapun juga hasil daripada dokter atau rumah sakit. Namun Tuhan, kami percaya bahwa di dalam tangan-Mu ada kesembuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan ada mujizat. Dan itu pasti terjadi saat kami percaya dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengucapkan syukur Tuhan buat Mama Cacia Tuhan. Yang sudah selesai amputasi dan diberikan kesehatan baginya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menjaga dan melindungi Mama Cacia. Engkau telah Tuhan memberikan kesembuhan baginya. Kami percaya Tuhan lewat pemulihan hari demi hari Tuhan. Dia boleh merasakan kesehatan yang lebih baik Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Kau mengasihi dan menyayangi Mama Cacia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera menyertai Mama Cacia Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh datang kembali kepadamu. Sehingga dia boleh merasakan Tuhan anugerah daripada Tuhan, yaitu kesehatan yang Kau berikan baginya. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan Ibu Junior Megawati. Kiranya Engkau Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi ibu ini Tuhan Yesus. Sehingga ibu ini juga Tuhan
boleh merasakan Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat Tuhan Yesus atas ibu dunia. Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami taruh semua di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Nama yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang mempunyai kuasa atas hidup kami. Kami juga Tuhan berdoa, Tuhan buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menilik setiap hati kami. Engkau melihat setiap hati kami. Apapun juga yang kami alami ya Tuhan, ya Engkau yang tahu, Engkau yang melihat Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan lewat firman ini juga Tuhan, kami ingin terus Tuhan hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan merubah pembaharuan budi kami Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan boleh dibenarkan dan boleh dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami setiap hari Tuhan melakukan firman-Mu bukan dengan kemampuan kekuatan kami yang terbatas, tapi oleh kekuatan dan kemampuan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat melakukan firman itu Tuhan. Meski kadang kami tidak mampu Tuhan, meski kadang kami takut Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan. Bersama-Mu kami dapat melakukan perkara yang hebat Tuhan Yesus. Bersama-Mu Tuhan kami dapat Tuhan melakukan segala perkara yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Karena itu kami hidup dengan iman kami kepadamu. Kami hidup karena kami Tuhan percaya akan janji-janji-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang hadir di hari ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, Engkau mengurapi kami hari demi hari. Apapun yang kami lakukan di pagi hari ini Tuhan, sampai malam nanti Tuhan, Engkau memberkati setiap aktivitas kami Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh beraktivitas Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan melakukan segala hal Tuhan, dan memberikan hikmat bagi setiap kami. Sehingga kami bekerja dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan jauhkan dari keluh kesah Tuhan Yesus. Sehingga kami melakukan apapun juga. Itu karena kami melakukannya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati presiden kami dan wakil presiden. Berkati menteri-menteri. Berkati juga orang-orang Tuhan, pejabat-pejabat yang ada di seluruh daerah Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan mereka melakukan pekerjaan mereka untuk bangsa ini lewat hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh dapat merasakan Tuhan bahwa kuasa-Mu melampaui segala akal. Sehingga bangsa ini boleh Engkau pulihkan hari demi hari Tuhan Yesus. Bangsa ini boleh menjadi berkat buat bangsa lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami. Berkati rakyat-rakyatnya Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpinnya. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala kecelakaan. Jauhkan dari roh-roh jahat Tuhan yang ingin mempengaruhi Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan berdoa. Kami mau terus Tuhan memuji Engkau. Kami terus mengagungkan nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang berdiri di atas bangsa kami. Bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita berdoa buat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga
di dalam Roh Kudus-Mu ya Bapa, menyertai kami dari pagi hingga sampai besok nanti ya Tuhan, kami berkumpul kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.